Pemirsa, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda tanyakan di kolom komen @Hidup Sehat TV One di Instagram. Dokter, kita sama-sama melihat di belakang kita sudah ada 4 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu dulu ya, Dok. Yang pertama ada dari Mahalini World. Gimana caranya ngilangin kepala pusing karena kehujanan? Selanjutnya ada dari Usra_Hairan19. Bagaimana mengatasi vertigo, Dok, saat mengganggu aktivitas? Apakah ini efek dari perubahan cuaca? Soalnya saya mengalami ini juga 3 bulan yang lalu. Apa saja yang harus saya konsumsi? Lalu ada dari Dinda 146732, Dok, apakah flu dan batuk merupakan penyakit yang bisa disebabkan karena hujan juga? Bukannya karena virus ya, Dok? Nah, yang terakhir ada dari Meilis24, kenapa kalau hujan perut mules-mules walau tidak makan yang pedas-pedas akhirnya diare? Apa solusinya? Wah, menarik nih, Dokter. Silakan dijawab. Oke, mungkin dari yang pertama dulu, bagaimana cara ngilangin kepala pusing karena kehujanan. Iya. Jadi pada saat kondisi hujan ini memang yang penting adalah kita itu kalau terjadi pusing itu biasanya karena tubuh kita ini berusaha untuk beradaptasi dengan suhu dan kelembaban di sekitar. Bukan karena airnya kotor tuh, Dok? Oh enggak. Oh enggak. Jadi memang, cara solusinya adalah yaitu kita menghangatkan diri. Kalau memang kita basah, keguyur air hujan, ganti baju dengan yang kering, kemudian mandi dengan air hangat, minum minuman yang hangat, kemudian jangan lupa untuk istirahat. Pusing ini sebenarnya penyebabnya sangat banyak sekali ya, tidak hanya karena hujan saja, ya mungkin karena kecapean dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau mengatasi vertigo yang mengganggu aktivitas, apakah ini efek dari perubahan cuaca? Gimana tuh, Dok? Ya, iya betul. Ini bisa juga karena efek dari perubahan cuaca. Tapi ingat juga bahwa banyak faktor-faktor lain seperti sakit kepala tadi yang mempengaruhi ya. Misalnya kita terlalu banyak beraktivitas, terjadi gangguan keseimbangan di tubuh, tidak semata-mata karena air hujan. Yang penting kita istirahat, konsumsi makan makanan yang cukup, dan juga jangan lupa kita untuk minum air putih yang cukup ya. Oke, nah kalau misalnya flu dan batuk merupakan penyakit yang disebabkan karena hujan juga, bukannya karena virus. Nah gimana tuh, hujan atau virus? Oke, ya jadi gini, sebenarnya batuk, flu itu bisa karena virus, bisa juga karena bakteri, bisa karena alergi ya. Sebenarnya bukan hujannya secara langsung menyebabkan, cuman yang tadi kondisi kelembaban menyebabkan tadi munculnya bakteri, virus ya? Dan sebagainya itu untuk hidup lebih lama di kondisi lembab ya. Jadi kita mudah sekali terkena infeksi. Terus kalau perut mules-mules saat lagi hujan itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau mules ini sebenarnya juga belum tentu karena hujan ya, tapi bisa jadi misalnya kita sedang stres, banyak kerjaan, lupa makan dan sebagainya, atau kita habis makan minum yang kurang bersih gitu. Ya, makanya akhirnya diare. Iya, apalagi kan musim hujan tadi ya, banjir, kontaminasi jadi lebih banyak gitu. Apalagi kalau kita lupa cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi penting untuk diperhatikan higienitas, kesehatan kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau makan, mau minum gitu ya. Jangan sembarang, misalnya kita habis dari hujan atau lagi dari tempat banjir, nggak cuci tangan langsung makan gitu ya. Langsung kena penyakit deh kalau kayak gitu ya. Oh, oke, baik. Nah, Dok, kalau misalnya minuman-minuman hangat kayak gitu, itu seperti jahe misalnya atau bandrek gitu ya, itu berpengaruh nggak sih, Dok, untuk menghangatkan tubuh kita, menjaga imunitas? Itu bisa nggak sih, Dok, kalau kayak gitu? Ya, itu bisa juga ya, itu membantu untuk menghangatkan suhu tubuh kita, karena di luar udaranya dingin, jadi kita berusaha untuk menghangatkan diri. Itu boleh sekali dilakukan. Cuman sekali lagi, imun tubuh itu tidak hanya dari itu saja ya, tetap kita harus menjaga kesehatan dengan istirahat. Istirahat itu penting sekali, saya tekankan, karena kan kita suka sibuk sekali ya, terlupakan, dan makan teratur, minum itu harus tetap dilakukan. Nah, kalau gitu saya mau minta tipsnya dong, biar menjaga kesehatan di tengah musim hujan ini. Gimana caranya, Dokter? Ya, jadi yang pertama jangan lupa istirahat yang cukup. Tidur upayakan sekitar 8 jam sehari ya. Kemudian makan makanan yang bergizi dan teratur. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup, kemudian jaga kebersihan diri, pola hidup bersih dan sehat, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai MCK yang aman dan berfungsi dengan baik ya. Kemudian jangan lupa gunakan masker apabila kita berada di dalam ruangan, pakai sepatu boot, upayakan ya kalau kita ada banjir, lalu jangan lupa di layanan kesehatan kita ini juga udah ada banyak vaksin ya yang tersedia ya, seperti untuk tifoid, demam berdarah, influenza, hepatitis A dan sebagainya. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk
melakukan upaya pencegahan. Oke, wah terima kasih luar biasa dokter tipsnya untuk kita semua, untuk kita agar selalu sehat walaupun di tengah musim hujan yang cukup deras ini ya dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.